Halo, selamat siang semuanya para mahasiswa. Bisa mendengar? Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ambil cahaya. Tidak ada 67 mahasiswa yang gabung. Nah, sambil nunggu temannya yang lainnya, saya akan berbincang-bincang dulu ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Tadi saya kesulitan untuk mencari format untuk mata kuliah, pengambil mata kuliah ini sehingga ya, cepat untuk bisa gabung saudara ya, kalau sudah saya buka cukup lama tadi setengah jam sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya nanti kuliah saya gunakan fasilitas Google Meet ini karena kebetulan ya saya sudah mencoba-coba dengan Teams ya, SSO yang kadang-kadang suka tidak lancar karena banyak yang pakai, dan kompatibilitasnya kelihatannya perangkat ini dengan laptop saya lebih bagus, suaranya jelas, gambar juga bisa dengan baik. Ini sudah saya perbaiki, jadi diharapkan untuk kedepannya juga memakai perangkat ini saja ya. Baik, Pak. Jadi nanti setiap kali akan perkuliahan setengah jam saya buka Google Meet-nya, saya share kode gabungnya melalui WA-nya kelas ini tadi sudah dibuat oleh Mas Zidan ya. Juga nanti saya bukakan sekalian siapnya, QR code-nya untuk presensi saudara disiap. Jadi seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. 71 orang, kurang 5 lagi nih. Ada 76 saya lihat tadi, belum ada ya. Yang paling jauh dari saudara itu di mana ini posisi di rumahnya? Yang paling jauh?
Ada yang dari Medan? Halo? Ada Pak, mungkin belum bergabung atau bagaimana? Coba saya bantu dia dulu ya Pak. Oh begitu. Ya. Silakan. Kurang 4 orang lagi, ini sudah 72. Kalau nanti semua keluhan, misalkan kayak kesulitan presensi dan sebagainya, saudara bisa chat di WA grup mata kuliah ini ya, tadi sudah dibuat oleh Mas Zidan ya. Mas Zidan, jadi nanti kami akan bantu, seandainya QR code-nya sudah kedaluarsa itu, di perkuliahan kita bisa selesaikan itu. Saya lihat lagi untuk mananya. Oh, maaf. Semua pengambil mata kuliah ini ada 72 orang, tinggal pulang satu lagi ini. Yang belum presensi saudara. Ikhwan Zain Kurnianto ada nggak? Hadir nggak? Halo Ikhwan? Ikhwan Zain? Ini Pak, baru saja Hadir? saya kabari Pak. Ini masih belum dibalas. Tinggal satu. Soalnya kakak Belum dibalas. Iya. Tapi tadi sempat tanya gitu loh. Bagaimana? Kenapa? Tadi sempat tanya di mana gitu meetingnya. Soalnya kan di Google Meet dan ternyata lupa dikabari. Oh iya. Soalnya kan kabarinya kan di Google. Oh gitu ya. Maaf ya. Gitu ya. Menyusul ya Pak. Oke. Ya. Baik, sudah semuanya ya. Kita mulai saja. Halo Pak, suaranya hilang Pak. Halo. Sekarang hilang. Sudah masuk Pak suaranya sekarang. Oh sebentar. Sudah. Ini sudah bisa dilihat belum PPT saya? Sudah Pak. Sudah. Baik ya. Kita mulai aja ya. Jadi untuk perkuliahan biologi jamur ini, nanti yang ngajar diganti disambung dengan Bu Luciana gitu. Nah, terus untuk mata kuliah ini dengan kode 21344 ada praktikumnya juga ya. Jadi saya lihat dari kurikulum Merdeka yang baru ini, kelompok biologi jamur itu masuk dalam kelompok PBL. Ya. Jadi di problem based learning. Jadi ini nanti berkonsekuensi pada evaluasinya nanti menggunakan proporsi ini, sorry. 50% untuk tugas dan praktikum ya. Jadi 50%, sedangkan UTS 25% dan UAS-nya 25%. Nah,
Sekarang formula untuk tugas ya di belakang sebentar. Yang jelas nanti ada tugas untuk saudara yang bisa dikerjakan selama ya 7 kali tatap muka ini. Nanti kita bahas lagi di belakang. Jam 14.40, lalu daring ya karena masih bisa kontak langsung, bisa luring. Nah, jadi prinsipnya dari kuliah ini akan setelah kuliah Anda mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana hubungan jamur dalam skala baik mikro mold atau jamur yang berukuran kecil maupun yang makro dengan manusia juga perannya di alam. Jadi dia punya peran dalam proses siklus biogeokimia juga di alam. Lalu mengenali dari aspek ekonomis, manfaat ekonomis karena jamur juga mempunyai tidak sekedar hanya bisa dimakan, tapi juga dia mempunyai jasa-jasa yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk-produk barang yang lebih bernilai gizi tinggi misalnya, serta juga ada yang menyebabkan kerugian dan membahayakan juga itu. Ya. Lalu juga bagaimana aspek menguntungannya itu digunakan dalam kehidupan di industri dan industri. Lalu juga mengambil manfaat dari isolat-isolat jamur dari tumbuhan dan tidak merugikan tumbuhan tadi. Bagaimana teknik isolasinya, lalu bagaimana cara membiarkan di indung ya, perlakuan medium, lalu bagaimana biarnya, lalu bagaimana untuk bisa membedakan berbagai jenis jamur, sama dari jenis jamur yang sulit harus diamati dengan menggunakan alat tambahan secara konvensional identifikasinya maupun yang secara molekuler. Siapa yang mau, ada yang mau gabung katanya? Perasaan sudah gabung semua. Ada Zain Kurnianto ya. Ada lagi enggak? Halo, saya dengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo? Halo. Halo, terputus? Oh enggak, ini bisa dilihat ya di PPT-nya ya. Baik, jadi deskripsi mata kuliahnya tidak lebih ya tadi seperti yang saya jelaskan tentang definisi morfologi, nutrisi, ya, di proses memanfaatkan nutriennya maksudnya, reproduksinya, lalu genetika jamurnya bila Anda misalnya mau menghilangkan, terutama untuk kelompok jamur yang makroskopik, ya mushroom ya, lalu bagaimana kepentingan klasifikasinya, identifikasinya, tentang jamur endofit, jamur-jamur yang edible, yang memiliki nilai ekonomi, lalu peranannya jamur-jamur tadi di bidang kesehatan, industri, lalu di pertanian. Lalu capaian pembelajarannya tadi yang mencakup tadi apa yang diterangkan dikasih dan sebagainya, ya, dengan manusia juga membiarkan atau reproduksinya di dalam banyak kulturnya maksudnya di laboratorium, lalu kuliahnya dengan ceramah, diskusi dan tugas mandiri nih, ya. Mata
mata kuliah ini ada tugas tidak mandiri ya buatin. Lihat ada 72 mahasiswa ya, nanti saudara bisa membuat 10 kelompok ya. Formatnya tolong dicatat, ini format mata kuliah ini. Siapa tadi Mas Zaidan yang. Jadi ada 10 kelompok. Silakan saudara sorry, 7 kelompok ya, anggotanya bisa ada yang 10, ada yang 11 gitu ya. Silakan Anda bagi sendiri, mau urut absensi juga, presensi juga boleh, mau dari undian di kopi ya boleh, terserah ya. Yang jelas ada 7 kelompok saja ya. Jadi kelompok-kelompok tadi ditugasi satu untuk mencari jurnal yang terkait dengan masalah mikologi ya, dengan jamuran ini. Mungkin ada yang untuk treatment apa namanya pembuatan sesuatu untuk hanya apa terserah, untuk pelapukan atau penjernihan apa termasuk itu ya. Silakan cari itu, lalu Anda review gitu ya, direview. Nah, judulnya menurut versi dari jurnal ini apa toh? Saya review. Oh, ini sebenarnya tidak lain adalah upaya penjernihan air anu dengan apa atau apa namanya, menghilangkan kontaminan dari pada produk apa gitu ya, oleh kontaminan jamur dan sebagainya. Ini intinya seperti itu. Lalu Anda kupas, oh sebenarnya masalahnya ini, masalahnya apa di latar belakang gitu ya. Dahuluan tuh ada masalah apa, lalu Anda berusaha untuk memecahkan itu, tentunya ada tujuannya apa ya. Lalu dibuat metodologi. Hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya bagaimana? Lalu disimpulkan. Nah, itu nanti dibuat artikel aja, ya, dibuat artikel menurut versimu dari jurnal itu, ya, buat artikel. Lalu yang kedua, dari poin substansi yang Anda peroleh tadi, dibuatlah suatu proper PowerPoint. Ya, PowerPoint tujuannya apa? PowerPoint tadi diharapkan ya, tujuannya cara pencapaian tujuan itu untuk presentasi pada saat akhir dari perkuliahan ini sebelum UTS ya, presentasi. Nah, karena suasananya ya, sebaiknya atau saya anjurkan ya, atau diwajibkan aja, karena itu sebagai elemen untuk penilaian, masing-masing kelompok tadi membentuk WhatsApp grup ya, jamur ya, kelompok 1, kelompok 2 dan sebagainya. Lalu itu digunakan sebagai media untuk komunikasi antara Anda kelompok dalam kelompok. Oh, saya cari idenya yang seperti ini, atau saya punya jurnal seperti ini. Nanti dikontakkan dalam WA saja, sampai nanti proses pengorganisasian, berdiskusinya, lalu siapa yang ditugasi untuk membuat artikelnya, atau mungkin membuat permasalahannya, membuat pendahuluannya siapa gitu itu, dan juga untuk membuat PowerPoint-nya gitu, siapa, lalu yang mau sebagai presenternya siapa nantinya, itu semua terekam di dalam percakapan WA itu. Nah, dari tadi nanti Anda bisa lakukan apa namanya semacam kayak ini apa aja namanya, saya lupa. Capture ya, di capture, jadi di foto screenshot
kerja ini. Saya nanti lihat. Nah itu dari captionnya itu dikirim ke saya aja. Dikirim sebagai bahan untuk evaluasi terhadap penyelesaian atau proses penyelesaian tugas yang harus saudara lakukan. Karena kita tahu bahwa dalam PPL ini tugas tadi nilainya 50%, jadi cukup besar porsinya. Jadi kalau cuma hanya satu orang yang mengerjakan, kasihan yang lainnya tidak kerja apa-apa, tapi juga nilainya kok sama dengan berjerih payah. Itu mungkin mengenai tugasnya. Silakan kalau ada yang kurang jelas ditanyakan di sini. Halo. Halo Pak. Ada yang kurang jelas? Ya. Maaf Pak, tadi suaranya putus Pak. Oh ini sudah. Hah? Putus-putus? Pak, Halo. saya izin memperjelas tugasnya ya Pak. Mau klarifikasi Ya, aja. silakan. Coba. Mau klarifikasi, Ya, jadi ya. tugasnya itu kita membuat artikel dan PPT terkait masalah yang sesuai topik dari sumber jurnal ya Pak. Ya. Istinya Anda hanya mereview aja. Gitu. Jurnal yang terkait dengan topik atau perkuliahan kita yaitu mikologi atau biojamur ya. Nah, untuk bisa merekam proses kerjanya membuat atau output yang Anda hasilkan tadi berupa artikel ringan ya, ringkas ya, tidak seperti jurnal seperti itu. Kamu bisa, maksudnya tujuan Bapak itu bisa tahu, oh jurnal ini intisarinya, substansinya sebenarnya meneliti atau ingin memecahkan masalah ini gitu. Itu aja sebenarnya, ya. Sebenarnya itu aja. Nanti ada informasi kepada tukar-menukar atau pengayaan masing-masing ya, mungkin kan lain-lain. Harapan jurnalnya lain-lain ya, jangan satu topik ya. Kelompok 1 sampai 7 itu beda-beda topiknya ya. Jadi kelas bisa meminta kepada 7 kelompok itu topiknya apa saja. Nanti kalau kelihatan ada yaun sama ini. Salah satu gitu ya. Sehingga pengayaannya akan terjadi, Anda akan dilatih atau berlatih untuk presentasi satu kelompok, mungkin ada edukasi gantian dalam satu topik, di tim yang lainnya ikut membantu dalam apa yang ditanya teman-teman sekelasnya. Prosesnya daring, tetap. Itu kami ingin melihat, jadi kalau misalnya Anda satu anggota kelompok pasif, tidak terekam di dalam WA, bisa kebingungan karena tidak mengikuti proses pembahasan di dalam WA tadi ya. Silakan. Mungkin saudara bisa intens, berembuk setiap hari apa, misalnya Sabtu jam 1 sampai jam 2 misalnya ya, tiap minggu sekali atau bagaimana sehingga tugas itu menjadi terselesaikan. Ya, jadi itulah kriteria-kriteria rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk melihat aktivitas dari kelompok masing-masing. Begitu barangkali, Atas. Halo. Iya Pak. Untuk pengumpulannya dan presentasinya kapan ya Pak? Nanti akhir-akhir setelah menjelang UTS, ya. Akhir-akhir menjelang UTS, atau nanti kita atur ya, mungkin ada 1 minggu full bisa digunakan untuk mempresentasikan bersama ya. Terus paruh kelompok nanti kita atur aja. Tapi targetnya sebelum UTS tugas ini sudah terselesaikan. Ini informasi di WA sudah ada, WA grup Biojamur A ya. Nanti mungkin tadi yang buat Mas Zidan mungkin. Gambarnya jamur bagus ya.
Silakan. Berarti itu presentasinya 1 minggu ya Pak? 1 kali pertemuan langsung semua ya? Bisa begitu ya. Bisa begitu ya. Boleh ya. Jadi atau mungkin ya kalau cukup 2 minggu, kami atur aja lah. Pokoknya nanti semua kelompok, 7 kelompok itu bisa maju. Kalau misalnya satu kelompok itu bisa maju maksimal 20 menit, presentasi dan tanya jawab, misalnya nanti kan kalau 7 kelompok kan cuma 1 jam 40 menit. Salah saya. Yang penting materi untuk tugasnya itu terselesaikan, outputnya baik Oke Pak, baik. dan 3 screenshot dari evaluasi untuk 50% tugasnya. Jelas? Halo? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Ketua Kormatnya siapa tahu saya belum tahu. Siapa Mas Kormatnya ini? Maaf Pak, Ya. izin menjawab. Untuk formatnya Ya. kedepannya nanti dipegang oleh dari Umdah Pak. Seperti itu. Siapa? Umdah. Siapa namanya? Tahu dari Umdah. Umdah Pak. Oh ya, nanti ditulis di WA-nya Yujabur ya. Iya Tulis Pak. ya. Baik. Nanti Ya oke, baik. maaf Pak sebelumnya. Nanti Ini gimana? kan masih bisa dibilang suara dari Bapak itu masih sering putus-putus seperti itu Pak. Mungkin Gitu ya. ya mungkin untuk kamera Bentar. Bapak dimatikan saja tidak apa-apa Pak. Dimatikan. Iya, biasanya sinyalnya jadi lebih stabil Pak. Oh begitu, ya. Bentar. Ya, bentar. Anda mendengarkan aja ya. Bentar, ya. Siap Pak. Pak. Tadi pagi soalnya saya hidupkan gini masih lancar mungkin. Ya. Saya matikan saja. Oke, bagaimana sekarang sudah saya matikan? Jelas, Pak. Lebih bagus mungkin ya. Oh jelas. Iya Pak, lebih jelas. Oh begitu. Oke, ya wes. Ada apa? Ya wes, apa ya? Kamu lihat foto saya aja ya. Iya, Pak. Nah, dari hasil evaluasi tadi, nanti kalau misalnya akumulasi nilai prosentase proporsi tadi yang saya jelaskan ini, tugas kelompok 50%, evaluasi 25 ke atas 80, dapat A dan sebagainya ini ada. Lalu Maaf Kak, suaranya tidak terdengar. Sepertinya ke-mute Pak. Ini bapaknya keluar dari rapat malah. Iya. Keluar. Bapaknya keluar. Lagi refresh mic tadi, ada tulisannya suruh merefresh soalnya.
Bagaimana? Sekarang udah dengar? Halo? Masih terputus-putus, Pak. Sudah ya? Hah? Sudah dengar tapi suaranya Wah, agak siang kalau putus. ngadat gini ya. Tadi pagi lancar banget. Agak putus-putus. Iya, Pak. Ya, ini kalau suara saya yang putus-putus ya. Apa ya sinyalnya apa ya? Sinyal ada 4 besar loh bagi saya itu. Itulah ya sekilas dari kontak perkuliahan. Ini pustakanya cukup banyak, ada Lexopolus dan sebagainya, Cang, Banjar dan sebagainya. Ini sudah jadi nanti kalau ada kuesioner, apakah itu kuliah menyampaikan kontrak perkuliahan, referensi dan sebagainya, oh keluar lagi suaranya. Nah ini mungkin. Nah, jelas nggak sekarang suaranya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Nah, suara gambarnya kelihatan ya. Baik, mau kita beri pengantar sedikit tentang bagaimana peranan jamur pada kehidupan manusia. Ya. Oh, ini kelihatannya di tempat saya hujan lebat dengan angin yang cukup kencang ya. Jadi mempengaruhi suara. Nah ini ya. Hubungan antara jamur dengan manusia. Mohon maaf, Pak. Maaf, Pak, untuk Bagaimana? PowerPoint-nya belum terlihat. Untuk PowerPoint Belum terlihat. Oh, belum. Oh iya. Nah, ini saya gunakan fasilitas ada WA, ada ini saya pegang sekalian biar kalau ada terkontrol. Sudah kelihatan, Mas? Sudah, Pak. Sudah, Halo? Pak. Sudah ya. Baik. Lebih enak kecil seperti ini atau saya besarkan full screen? Halo? Sekian udah kelihatan belum? Saya besarkan lagi. Nah, kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Atau saya fullkan? Belum terlihat Lihat. Pak. Kalau dengan bentar ya. Kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Baik ya. Baik, jadi secara apa namanya umum lah ya. Jadi kita bisa lihat dari segmen ke atas. Ini yang menguntungkan, jadi semacam kayak ya, jadi temannya manusia lah, karena banyak yang bisa dihasilkan oleh jamur tadi untuk kesejahteraan manusia. Diantaranya adalah produksi alkohol, roti yang dihasilkan oleh fermentasi ragi ya, ragi atau yeast, itu ya. Kamir itu merupakan jamur tapi yang uniseluler. Ya kalau dilihat di dalam mikroskop ya memang hanya kenapaan sel-sel oval yang mengapung melepas satu dengan lainnya, mungkin ada satu dua yang sedang kuncup bading. Ya. Kalau orang Indonesia sering dulu mengatakan sebagai yeast untuk membuat roti karena yeast ini ya, mampu menggunakan adonan karbohidrat, ada gula, ada tepung dan sebagainya sehingga bisa dihasilkan ada alkohol, ada CO2 dan CO2-nya itu dimanfaatkan untuk menggembungkan dari roti tadi ya. Ada juga yang menghasilkan steroid, ada menghasilkan antibiotik, lalu ada apa namanya, ini yang kalau yang tadi hormon dan sebagainya hasil metabolit, ada yang juga menggunakan aktif enzim ya,
digunakan untuk mengubah kedelai menjadi tempe, ya, dan sebagainya. Ada juga yang menghasilkan biomas untuk single cell protein, mikoprotein, ya, makanan dari, dan juga yang digunakan untuk biological control, jadi untuk pupuk hayati atau pengendalian hayati, ada yang bisa memanfaatkan atau dengan enzim kitinolitiknya dia bisa mematikan nematoda, cacing ataupun serangga. Juga untuk kesehatan pertanian ada jamur-jamur yang bisa digunakan yang berasosiasi dengan tanaman, mensuplai mineral-mineral tertentu, ya, sebagai contoh ascomisat juga, yaitu kelompok mycorrhiza. Tapi di samping itu juga ada yang merugikan, jadi tidak jadi teman, jadinya jadi musuh. Ada yang merusak tanaman, ya, penyakit di manusia dan hewan. Ada yang menghasilkan racun jamur, ya, dan menghasilkan atau menyebabkan alergi pada manusia atau kerusakan dari bahan makanan ini. Kutubnya seperti ini, ya, kutub menguntungkan, jadi lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan yang merugikan. Nah, tadi ini rinciannya ini, ya. Perubahan dalam suatu proses fermentasi atau orang sering mengatakan biotransformasi, antibiotik, ya, enzimnya digunakan untuk produksi sehingga menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi untuk biomas, ya. Lalu untuk biological control, ya, untuk pertanian, juga untuk pertanian, ya, untuk menghasilkan jenis mikrosibion. Yang ini tadi musuh, ya, jadi tidak sahabat, penyebab penyakit pada daun tanaman, pada ikan juga ada, pada kaki, yang conidia, namanya candidiasis, misalnya seperti ini, kerusakan pada sereal, jagung, dan sebagainya, ya. Lalu ada yang kerusakan deteriorasi, ya, atau kerusakan pada bahan makanan atau tempat-tempat yang lembab, karbohidrat, juga menyebabkan alergen, jadi menyebabkan seorang alergi terhadap mungkin konidinya dari jamur-jamur tadi yang masuk ke organ pernapasan. Nah, interaksi antara jamur dan manusia yang menguntungkan diantaranya adalah adanya proses bantuan dari enzimatik dari jamur dalam hal siklus karbon, dan juga siklus nutrien yang lain dengan mekanisme dekomposisi yang dilakukan oleh enzim-enzim yang dipunyai oleh jamur tadi. Lalu di pabrik yang banyak digunakan untuk menghasilkan asam sitrat, lalu makanan fermentasi, ya, juga produk mushroom, ya, jadi ini juga bisa untuk budidaya. Lalu untuk penghasil di bidang kesehatan ada racun, ada antibiotik dan sebagainya. Lalu untuk aspek pendidikannya dengan mempelajari agen-agen jamur yang memiliki kemampuan biokimia bagus, lalu dilihat dari molekulernya, jadi bisa digunakan sebagai ajang untuk pendidikan. Lalu yang membahayakan di sini adalah bisa merusak dari struktur pada bahan makanan, ya, jadi rusak struktur senyawa penyusutan. Lalu pakaian, kertas, juga ada penyebab penyakit pada manusia dan hewan, ya, alergi, dan menghasilkan mikotoksin tadi ya. Yang dia tumbuh di dalam makanan, ternyata dia mensekresikan mikotoksin. Jadi kalau misalnya Anda yang seperti saya dulu pernah kos, kalau nyimpen makanan karena mungkin kita uang banyak, nggak termakan roti tawarnya, lalu suatu saat uangnya habis, membuka, oh ternyata kok ada noda-noda dari warna koni di jamur, itu jangan dimakan karena itu ekspresi yang keluar. Jadi ivo-ivo fertilnya mulakan perkembangbiakan yang berwarna-warni, tapi jangan lupa bahwa di dalam substratnya ivo-ivo vegetatifnya sudah mengakar ke bawah.
Nah, itu kalau dia mengeluarkan mikotoksin, artinya sudah masuk ke dalam makanan yang meskipun jamur-jamur tadi yang nampak disobek, tapi racun ada di sana, sehingga bisa menyebabkan keracunan. Juga bisa menyebabkan ini penyakit pada tanaman, plant disease. Nah, ini yang menguntungkan diantaranya adalah ternyata juga ada jamur-jamur yang memiliki kemampuan kitinolitik. Jadi senyawa kitin yang ada pada kulit serangga ini, kitinnya diserang oleh enzimatik dari jamur, yaitu jamur-jamur kelompok entomopatogenik fungi, ya, yaitu bisa dengan memasukkan onidinya atau dia akan melilit secara mekanik kayak kadaver istilahnya, ya. Lalu melalui sela-sela antara karapak ya, yang slow itu bisa memenetrasi itu hifanya itu dan masuk ke dalam sistem sirkulatoria mereka yang namanya memukul, ya, jadi seperti sistem peredaran darah kita, lalu dia akan melakukan proses toksikasi, jadi meracuni serangga tadi sehingga bisa mati. Nah, sekarang manusia mengambil manfaatnya. Bagaimana caranya untuk memperoleh kultur daripada entomopatogenik jamur ini? Itu biasanya kita diajak hunting. Saya dulu pernah mengikuti training dengan orang Belanda. Bagaimana memperoleh biakan jamur-jamur ini, ya, biar kita gunakan sebagai agen untuk mikrobio-pestisida. Jadi kita melihat ada berapa hewan yang masih hidup atau mati ini seperti ini, lalu kita isolasi jamurnya, lalu kita tumbuhkan di laboratorium dengan medium yang khusus, lalu diperbanyak lalu kita panen, kita pisahkan antara kultur cairnya dengan konidi maupun fragmen-fragmen hifa yang telah kita tumbuhkan, ya, dengan jika diseker maka dia akan terfragmentasi hifanya, lalu kita keringkan, disaring keringkan. Nah, keringkan itu lalu kita blender. Nah, blender tinggal sekarang mau dibawakan dengan media apa tambahannya, misalnya dibawakan ke campuran yang tidak mematikan fragmen miselium tadi, ya, ada materi-materi organik, mungkin juga skim milk yang dikeringkan, lalu bisa juga dengan cairan yang sifatnya tidak mematikan miselium atau konidi tadi, sehingga aplikasinya di lapangan tinggal disemprot saja, ya. Semprotkan, nanti diharapkan dengan fragmen miselium maupun konidi yang jatuh ke tubuh daripada serangga-serangga yang ada mengandung kitin, maka dia akan tumbuh dan akan menyerang seperti ini, ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, karena seperti rayap itu kan juga memiliki lindung kitin itu. Kalau misalnya kita menemukan di sana, lalu kita bisa banyakkan sebar ke sana, maka kalau sampai menunggu tubuh rayap seperti itu, maka akan disenggol oleh rayap temannya sehingga mungkin bisa menjadi dari penularan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Suara saya bisa didengar dengan baik atau putus-putus? Halo? Dengar, Pak. Nggak terdengar? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Terdengar, Pak. Jadi terus banget, ya, takut itu jendelanya sih. Halo, bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak, terdengar. Bisa.
saya. Masih ada yang kesulitan presensi enggak? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Mas Zain itu udah absen. Kita teruskan ya. Bagaimana? Mas Zain kayaknya tadi ketinggalan absen, Pak. Mas Zain. Mas Zain. Edan ya? Saya sudah diabsenkan, Mbak. Kita lihat lagi ya. Sudah. Siapa namanya? Nggih, Pak. Halo? Sampun, Pak. Saya, Pak. Sudah semuanya itu? Sudah semuanya? Sudah semuanya. Jadi 72. Hah? Kamu siapa? Sudah. Nggih, Pak. Sudah, Pak. Nggih, Pak. Sudah semuanya. Ya, ini sudah semuanya saya share ya. Jadi 72 orang. Jadi nanti ada kelompoknya, berarti 7 kelompok, 2 kelompok anggotanya 11 ya. Ya, jelas ya. Masih dengar suara saya dengan baik? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, ini juga ada yang menguntungkan untuk kita naik ya. Jadi ini ada gambar foto dari jamur yang mempunyai kemampuan miseliumnya menyerang nematoda dalam tanah ya. Jadi dia mempunyai kemampuan itu jadi kayak predator juga ya. Lalu yang selanjutnya yang menguntungkan lagi ada kelompok dari lichen ini. Lichen itu bentuk simbiotik dari jamur dengan alge ya, di mana struktur alge pada bagian dalam dari lapisan lichen tadi, dan bentuknya seperti ini, bawah itu lichen. Ini saya nunjukkan pakai kursor, kelihatan nggak di monitor saudara? Terlihat. Oke, ya. Jadi ini konon banyak menyerap kalau tumbuh di di perkotaan, menyerap terhadap keberadaan polutan-polutan yang ada di sana, atau juga ini dari kelompok jamur akar yang meliputi akar dari suatu tanaman sehingga media serapan penyerapan dari akar menjadi luas ya. Kelompoknya dari jamur mycorrhiza. Kita tahu bahwa jamur mycorrhiza itu berdasarkan struktur infeksinya itu ada yang kelompok ekto, jadi ektomycorrhiza itu banyak menginfeksi perakaran tanaman-tanaman yang keras ada di hutan, ada kelompok dari pinus dan sebagainya. Dan sifat infeksinya dia hanya menyelubungi bagian luar ini. Meskipun seperti itu juga ada sebagian hifa yang masuk di antara sel. Jadi seperti ini gambarannya ya. Sehingga kalau dilihat seperti ada kayak jala, kayak net ya. Dan yang menemukan orang namanya Hartig, hingga jalannya disebut Hartig net. Ya, Hartig net ya. Ini Hartig net. Ya. Ada juga yang infeksinya sampai masuk ke dalam seluler ya, kelompok yang endomycorrhiza ya, atau sering orang menyebut juga dengan arbuscular endomycorrhiza atau vesicular arbuscular endomycorrhiza atau FAM, karena dari struktur infeksinya itu hifanya ada yang masuk ke dalam sel membentuk semacam kayak serabut-serabut dari media penyerapan jamur. Orang sering mengatakan sebagai struktur asburkular ada yang membentuk semacam kayak lembing lempeng belendungan itu ya dalam sel sebagai cadangan makanan dia. Samping itu dia juga membentuk hifa-hifa eksternal keluar ya, di mana hifa-hifa yang akan memperpanjang bidang
penyerapan juga, dan menghasilkan produk spora daripada jamur ini ya di luar perakaran. Tapi dia tidak menyelubungi seperti yang Ectomycorrhiza ini. Ini hampir seluruh tanaman-tanaman komersial seperti mulai padi, jeruk dan sebagainya perakarannya terinfeksi oleh jamur ini, terutama untuk tanaman-tanaman yang ditumbuhkan pada tanah yang kandungan unsur P-nya minimal, karena ini terindikasikan. Yang utama adalah membantu dalam serapan fosfat tanah, meskipun juga dia membantu juga ada yang meneliti bisa masukkan Zn dan unsur-unsur yang lainnya ya. Ini jelas dari struktur infeksinya kelihatan berbeda. Nah, untuk yang di antara sifat keduanya ini ada yang namanya Ectodomycorrhiza ini yang banyak menginfeksi tanaman-tanaman anggrek biasanya itu ya. Nah, kayak ericoid, kelompok ericoid. Ya, strukturnya ya intermediate antara ekto dan endo. Ada yang menyusup, tapi ada yang nyelubungi ya, seperti itu. Nah, ini gambaran dari fotonya. Biasanya kalau yang perakaran tanaman-tanaman keras di hutan itu yang terinfeksi oleh Ectomycorrhiza, cenderung ujung perakarannya itu terbalut seperti ini, terselubungi dan membentuk struktur dikotomis, jadi cabang dua gitu loh. Dan nanti kalau ada jalan-jalan ke hutan, banyak pinus, lalu keluar muncul seperti itu, ya. Oh ini Ectomycorrhiza, ini Ectomycorrhiza. Kalau Endomycorrhiza dia cenderung meluas, melebar. Ya. Ini ada spora-spora endogon hasil dari sporokard tadi yang keluar ya, melalui hifa eksternal dari Endomycorrhiza ya, yang FAM tadi, vesicle arbuscula ya. Vesicula arbuscula mycorrhiza FAM. Nah, ini kalau dilihat dengan seluler, jadi perakaran serabut dari perakaran, lalu diperlakukan dengan dilunturkan suberinnya, pencet diwarnai dengan pewarna cotton blue, kan bisa kelihatan ada vesicle dari Endomycorrhiza yang bentuknya seperti ini oval, ada yang bentuknya Aspergillus seperti struktur rizoid seperti ini yang masuk di dalam sel ini, intrasel. Kalau yang Ectomycorrhiza tadi cuma intersel, jadi selo-selone dinding sel ya. Meskipun seperti itu, dia kan antar selular itu kan ada plasmodesmanya, jadi tetap bisa berdifusi dari jamur dengan perakaran tanaman tadi. Nah, jamur-jamur ini akan membantu supply baik mineral-mineral, air dan sebagainya. Ternyata juga ada yang menyelidiki dia mampu menghasilkan senyawa-senyawa anti jamur-jamur patogen di akar ya, lalu menghasilkan ENS yang lebih lanjut menghasilkan hormon, lalu memperpanjang umur akar ya, memperluas bidang penyerapan akar dan sebagainya itu. Lalu hasil dari fotosintesa yang dikirimkan oleh jamur pada tumbuhan melalui perakarannya, lalu bisa digunakan ya, melalui arbusculanya tadi, jadi bahan konsumsi untuk jamur ya. Oleh jamur dirombak menjadi manitol dan sebagainya, bisa digunakan juga oleh tumbuh-tumbuhan. Itu bentuk asosiasinya. Jadi kalau misalnya Anda dari fenomena ini akan memperlakukan tanaman dengan ditumbuhkan dengan pupuk hayati seperti ini, contohnya ya, pupuk hayati dari mycorrhiza ini, maka tanahnya mesti harus miskin untuk fosfat tersedianya. Jadi tanah merah biasanya itu kaya fosfat tapi terikat, nggak bisa dalam bentuk kation bebas tanaman bisa mengambil ya. Tidak mungkin perlu jasa mikrobas sehingga bisa terlepas. Nah, lalu mycorrhiza tadi kalau bersimbiosis dengan perakaran tanaman akan membantu proses penyerapan sehingga refleksinya terhadap pertumbuhan yang lebih bagus seperti ini. Nah, tentunya kalau misalnya apakah benar
Ini yang menyebabkan adalah treatment jamur akar yang diberikan. Ya, kita bisa melihat dari perakaran yang terbentuk, ada nggak infeksinya seperti ini ya? Kalau misalnya nggak ada infeksinya ya berarti bukan dari jasa si jamur akarnya tadi, begitu kan? Tidak beda seperti Anda memberikan pupuk bakteri rhizobium ke dalam tanaman biar dapat mensuplai oksigen dengan baik, gitu ya. Ternyata tumbuhannya tumbuh baik tapi tidak ada bintil akarnya, berarti ya bagaimana nggak bisa kita menyatakan bahwa itu karena faktor rhizobiumnya. Jadi itu satu keniscayaan bahwa kalau kita menginfeksikan rhizobium terjadi bintil, menginfeksikan mycorrhiza dalam perakarannya, kita bisa lihat ada kadar infeksi atau intensitas infeksinya bisa diukur ini ya. Jadi perakaran tanaman dihitung, dipotong 1 meter 1 senti, diperlakukan dengan tadi ya, ada peluruan suberi dan sebagainya, lalu diwarnai, dihitung berapa dari 100 tadi yang terinfeksi. Itu, misalnya terinfeksi 60 ya, artinya 60%, 60 100 kali 100%. Dan sebagainya. Ini foto dari spora-spora yang dihasilkan dari spor carp atau hifa eksternalnya ini tadi. Hifa eksternal yang dihasilkan oleh Endomycorrhiza. Ya. Ada vesicle, ada arbuscula ya. Di daerah lain ada yang menyebutkan sebagai CMA ya. Cendawan mycorrhiza arbuscula sama aja. Atau FAM. Vesicula arbuscula mycorrhiza. Atau ada juga yang membalik MPA, mycorrhiza vesicula arbuscula, sama aja. Tapi di sini ada pertanyaan. Ini beberapa contoh-contoh dari jamur-jamur yang menguntungkan untuk kehidupan manusia. Halo. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Silakan. Suara saya terputus-putus, jelas enggak suaranya? Terdengar jelas, Pak. Oke, ya. Ya, lumayan. Silakan, Pak. siapa yang mau bertanya? Iya, Pak. Tadi yang mycorrhiza itu ada beberapa pas saya cabut akarnya itu ada putih-putihnya itu, Pak. Nah, itu tuh apa ya, Pak? Di akarnya. Putih-putih. Akar tanaman apa itu? Iya. Hah? Kemungkinan itu sebagai patogen akar ya, bisa. Hah? Halo? Ya, kalau misalnya ya, menyelubungi secara, kalau tanamannya tanaman apa dulu? Tanaman apa? Tanaman rumput-rumputan yang ini, Pak. Kecil-kecil itu loh, Pak. Ya, kemungkinan bisa aja. Jadi kalau itu strukturnya tadi seperti yang saya tunjukkan, kalau menyelubungi seperti ini ya, biasanya kalau yang Actomycorrhiza itu di tanaman-tanaman hutan tuh ya. Jadi ya seperti ini ya. Nah, nanti dalam mata kuliah mikrobiologi pertanian atau apa namanya mikrobiologi juga pokoknya saya lupa itu khusus saya membahas tentang mikrotanam salah ya, tentang ini mycorrhiza ya. Jadi ada beberapa jenis kelompok familia tanaman ini ya, lalu kelompok jamurnya kelompok ini gitu ya, dan semua. Tapi bisa Anda lihat karena tergantung kadang-kadang kalau yang mungkin putih banget itu bisa kelompok Phytophthora justru itu sebagai hama atau jamur-jamur yang patogen. Itu bisa dilihat dari ekspresi pertumbuhan tanamannya juga itu. Kalau tanamannya kelihatan lebat sekali, kemudian ya jamur akar yang menguntungkan bisa jadi. Ya. Tapi biasanya tetap yang ini, Pak, spesies jamur, Pak, yang biasanya di akar-akar itu.
baik menguntungkan ataupun Ya. merugikan itu pasti. Iya betul. Iya. Ya, di sekitar perakaran itu, karena kita tahu bahwa di perakaran tumbuhan itu kan mengeluarkan apa yang namanya senyawa hasil risoredeposisi, jadi metabolit dari tanaman tadi yang menguntungkan seperti glukosa, apa itu disekresikan ke dalam keluar sekitar perakarannya, sehingga itu akan merangsang baik jamur patogen maupun non patogen untuk mendekat ke sana. Yang disebut sebagai efek rhizosfere, jadi seberapa jauh dari sekresi senyawa-senyawa hasil metabolit yang menguntungkan, yang menjadi atraktan atau daya tarik dari jamur-jamur yang ada di sekitarnya, di sekitar perakaran tadi. Nah, kalau yang misalnya mendekat nempel ternyata jamur patogen, ya mungkin bisa jadi dia bersifat kayak komensal ya, jadi ya merugikan. Halo? Anda juga bisa lihat itu. Iya, Pak. Ada apa? Bagaimana? Kalau mendeteksi itu ada mikorizanya itu apa ya Pak, ciri-cirinya yang mudah? Ya, kalau satu tadi dari indikasi, kalau misalnya ekto ya, ekto itu strukturnya kelihatan sekali ya, bentuknya itu dikotomis percabangannya. Saya punya gambar yang bagus sebenarnya. Oh, ini mungkin. Nah, ini seperti ini, Mbak. Kelihatan atau yang bawah atau kanan atau? Ini banyak Ya, di perakaran tanaman hutan. Seperti itu. Kelihatan ya. Nanti kalau misalnya saudara lakukan pengamatan mikroskopik, dipotong perakarannya bisa kelihatan. Jadi dia menginfeksinya hanya di antara sel-sel yang nggak masuk ya. Ini gitu ya. Kalau yang endomycorrhiza dia masuk ke dalam selulernya ya, jadi secara teoritis seperti ini masuk dalam ya. Kalau dilihat ini perakaran yang ini dilihat dipencet secara longitudinal ya, seperti ini. Jadi akar serabutnya itu dipotongi, terus ada perlakuan khusus memang di situ, ada digodok pakai ya namanya saya lupa namanya ya suberin atau pelindung akarnya itu rontok semuanya. Lalu setelah putih itu langsung direndam pakai pewarna ya, dan memperjelas miselium maupun struktur vesikel maupun asbur-gulanya dipencet gitu. Dipencet dengan menggunakan gelas penutup gitu, diletakkan di bawah objek gelas, lalu ditenet pakai gelas penutup, lalu diamati di bawah mikroskop. Kalau kelihatan ada seperti ini ya bagus ya. Atau di sekitar perakarnya kalau itu endomycorrhiza juga keluar ini spora-spora yang bertebaran dari produksi ini, sporokarp yang pecah, jadi dilihat besar-besar ini kelihatan seperti emas ya, mengkilap-mengkilap. Disaring bisa ya, jadi suspensi perakaran yang ada di sana, suspensi panah di sekitar perakaran. Lalu biasanya digunakan spora-spora itu sebagai agen untuk menginfeksikan lagi. Kayak di ini. Satu sisi kita mengecambahkan tanaman, lalu sekitarnya kita sebari dengan spora-spora dari endospora itu endomycorrhiza tadi, sehingga diharapkan nanti perakarannya tubuh dia akan masuk juga menginfeksi dalam perakaran yang masih muda. Halo? Itu Mbak? Halo? Saya dengar. Bisa Pak, bisa. Halo. Bisa Pak. Bisa, Iya, Pak. Pak. Dengar ya. Waktunya sampai 2.40 ini sudah sampai ya. Saya akhiri dulu pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jadi minggu depan kita tetap menggunakan fasilitas Google Meet ini. Saya buka biasanya setengah jam sebelumnya, sehingga diharapkan pas jamnya itu siap saya buka, karena on time harus on time itu, kalau nggak on time nggak bisa dibuka ya, untuk mengambil QR code-nya untuk saya paparkan untuk presensi saudara.
Ya, kurang lebih mungkin 10 menit selesai presensi, lalu kuliah kita mulai dengan Google Meet ini, di mana saudara-saudara pada bergabung semua. Begitu ya? Halo? Baik, Baik, Pak. Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat sore. Dan kalau ada hal yang kurang jelas mengenai tugas apa-apa, sampaikan lewat, atau teman-teman saudara yang nggak masuk, lewat WA kelompok Biojamur kelas A. Ya. Selamat sore. Saya akhiri pertemuan sore ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapaknya udah keluar, guys. Terima kasih sama siapa?